Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Firawati dari kelas 12 F2. Di sini saya akan membahas materi tentang KMB, yakni Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. KMB adalah pertemuan yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dengan adanya ini KMB bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Bukan hanya itu, sebagai bentuk untuk mendapatkan kedaulatan Indonesia. Ketua Konferensi Meja Bundar atau KMB diketuai oleh Perdana Menteri dari Belanda, yakni Dr. Willem Dorst, dan diwakili oleh UNC sebagai moderator. Adapun yang menghadiri Konferensi Meja Bundar atau KMB yang pertama adalah Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai delegasi dari Indonesia. Yang kedua adalah J.H. van Marshoven yang perwakilan dari Belanda. Yang ketiga adalah Sultan Hamid II perwakilan dari BFO. Yang keempat adalah Carlotio sebagai pihak netral yang datang dari UNC atau PBB. Nah, secara singkatnya, mengapa diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar? Diadakannya KMB ini sebagai salah satu peristiwa yang mengakhiri revolusi Indonesia. Bukan hanya itu, dengan adanya KMB, Belanda serta dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia Serikat adalah salah satu negara bagiannya. KMB juga penting bagi Indonesia dan Belanda karena sebagai signifikan besar dalam menyelesaikan atau pengembangan hukum internasional. Adapun hasil-hasil dari KMB atau Konferensi Meja Bundar, yang pertama adalah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tanpa adanya yang tidak dapat dicabut. Yang kedua, serah terima kedaulatan dilakukan di Den Haag dan di Jakarta pada 27 Desember 1949. Yang ketiga adalah kapal-kapal beram Belanda diserahkan kepada Indonesia, akan tetapi sebagai catatan vektor itu diberikan atau diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah tentang Irian atau Irian Barat dibicarakan setelah 1 tahun pencerahan kedaulatan. Kedaulatan diserahkan selambat-lambatnya 30 Desember 1949, dan hari itu pun juga Insinyur C.E. Karno akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat pada 17 Desember 1949. Itu pun hasil dari Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil bahwasanya mengapa diadakan KMB, karena KMB merupakan pertemuan antara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan konflik serta mendapatkan pengakuan dari kedaulatan Indonesia. Bukan hanya itu, KMB sangat berpengaruh penting dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Baiklah, itulah tadi materi tentang KMB yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih. Saya Kiki Firawati. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.